Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati bersama, juga saya hormati Bu Menteri Keuangan Bu Hajah Sri Mulyani Indrawati, Bapak Wakil Menteri Keuangan Bapak Suhaisil Nazara, Bapak Sekjen Menteri Keuangan Bapak Sekjen Menteri Keuangan Bapak Heru Pambudi, dan seluruh pejabat dan pegawai lingkungan di Kemenku yang saya hormati, semua teman-teman di DKM Kemenku maupun di seluruh Indonesia yang ikuti ngaji ini yang saya hormati. Saya sudah percayalah bahwa bangsa ini bangsa yang optimis. Tadi Ibu Menteri bilang hasbunallah ni'mal wakil, bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita cerita Isra Mi'raj dan inspirasi dari Isra Mi'raj, saya akan memberi analogi ya. Analogi ini akan menolong secara ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi pokok ya dalam pengajaran tauhid. Ini mohon maaf kalau terpaksa saya ngaji model judul, model pesantren, tapi tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa empati, rasa takdim saya. Teman-teman yang saya hormati semua, karena di sini banyak santri-santri muda, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang serba kuasa, yang maha kuasa, yang serba bisa. Tadi dikatakan Bu Menteri bisa apa saja kun fayakun, kalau Allah sudah mentitahkan pasti terjadi. Itu kira-kira seperti ini. Saya ini bawa cincin dari besi mungkin, atau dari apa itu ya, besi lah atau perak. Yang jelas tidak emas ini karena saya cowok. Yang jelas tidak emas. Saya bawa kertas. Kalau Anda saya tanya, kertas ini sama cincin kuat mana? Pasti akan menjawab kuat cincin, karena materinya dari besi. Jawaban itu benar, tapi harus ditambahkan secara materi itu kuat cincin ketimbang kertas. Tapi Anda salah, harusnya menjawab ya terserah Gus Wahab, karena yang megang itu Gus Wahab. Karena bisa saja saya punya rencana menghancurkan cincin ini, sementara saya punya rencana mengabadikan kertas ini. Kira-kira gitu hubungan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal yang kita kira abadi karena materinya kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan. Sementara yang kita kira lemah atau rentan atau apalah, ternyata Allah punya rencana mengabadikan. Di sini kemudian istilahnya orang-orang tasawuf, wa tafwidil umur ila mudabbiriha. Kita sebagai manusia menyerahkan urusan pada pengaturnya, pada yang punya. Bukan wilayah kita mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang atau lebih abadi ketimbang kertas, karena saya punya rencana menghancurkan cincin tapi ingin mengabadikan apa? Kertas. Sehingga tentang pandemi, tentang tragedi sosial, tentang apa saja kita tidak pernah tahu rencana Allah itu mana yang lebih awet. Jangan-jangan kita takut pandemi, saya berkali-kali ngaji, mati kita kecelakaan. Jangan-jangan takut kecelakaan, mati kita karena ngindur, tiru kebablasan, nggak bangun. Kita takut mati ngindur, mati kecelakaan, jangan-jangan mati kita karena likuifaksi, karena gempa atau karena tsunami. Nah, hal-hal seperti ini yang terus menjadikan kita bilang dan berkeyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang tahu, dan semua urusan mencukupi kita hanya Allah. Tadi kata Bu Menteri, kita akan menghadapi ini dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Oke, saya sangat setuju itu. Tapi lagi-lagi bangsa ini dan seluruh tren dunia itu, kalau misalnya baru tsunami, ya semua orang ramai ketakutannya pada tsunami. Ilmuwan berteori bahwa tsunami siklusnya sekian tahun per sekian tahun. Nanti pas gempa juga gitu, pas likuifaksi juga gitu. Nanti kalau mudik mungkin ketakutan orang sama kemacetan, sama macam-macam lah. Takut kecelakaan laka di jalan dan sebagainya. Sehingga sebelum ngaji ini lebih jauh, pastikan bahwa tidak dalam wilayah kita mengatakan bahwa cincin ini lebih abadi, lebih awet ketimbang kertas.
Tapi kita harus menjawab secara materi cincin itu lebih awet ketimbang kertas. Tapi secara hakikat ya terserah yang mengendalikan, terserah yang punya, rencananya apa. Nah, di sini pentingnya ngaji. Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya. Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuan akhirnya linuriyahu min ayatina. Bahwa Mi'raj itu hanya bagian kecil yang dingertikan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak terbatasnya kemampuan dan kebisaan dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih dikatakan min ayatina, itu masih sebagian kecil dari ayat-ayat kata Allah. Lalu dalam surat Kahfi diterangkan, ketika orang kagum dengan Ashabul Kahfi yang bisa tidur dalam keadaan hidup 309 tahun atau Masehinya 300 tahun, kalau Hijriahnya 309 tahun. Itu mungkin kalau kita ilmuwan, ahli baksil ya, atau ahli apalah, itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk. Saya berkali-kali bilang, andaikan kita sepakar-pakarnya, terus disuruh bikin nyamuk itu, nggak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja. Nyamuk itu sekecil itu, kemudian punya jantung, jantungnya punya urat, uratnya punya kuman, kumannya juga punya urat. Bayangkan saja sudah tidak bisa. Sehingga ketika orang tak kagum sama Ashabul Kahfi, kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqi kanu min ayatina ajaba. Apa kamu kagum tentang Ashabul Kahfi dan batu-batu yang dipahat di situ? Bukankah dalam kekuasaan kami ada yang selalu menakjubkan? Artinya, andaikan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman, mungkin cerita tentang nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang tidurnya Ashabul Kahfi yang 309 tahun. Karena kemampuan Allah menciptakan nyamuk yang kecil, sangat kecil, super kecil, kemudian kecil itu ya punya jantung tentu lebih kecil lagi, belum uratnya jantung itu, belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya, kayak apa kecilnya lagi. Nah, di sini Allah mengingatkan kita, innallaha la yastahi ayyadriba matsalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya Allah memberi contoh seekor nyamuk. Karena nyamuk ini andaikan kita, tadi saya ulang lagi, andaikan kita ilmuwan yang nekuni itu, strukturnya bisa melihat, bisa nyari pasangan hidupnya, dan bisa hamil, bisa melahirkan, atau bisa menelur, dan sebagainya, maka kita akan kagum sekagum-kagumnya betapa kita di depan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak siapa-siapa, dan akhirnya kita ikrar-ikrarnya asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik? Ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri, karena dari awal kita menganggap nyamuk itu problem, penyakit, ya sudah bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu, atau melihat nyamuk itu sebagai problem, bukan sebagai ayatun min ayatillahi ta'ala, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya manusia itu butuh yang namanya mukjizat dahsyat yang mudah dilihat, mudah dirasakan. Akhirnya kita tahu dalam sejarah para nabi, Nabi Musa minta mukjizat Laut Merah dibelah sehingga bangsa Israel bisa melewati kejaran Fir'aun dan sampai selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Soleh umatnya minta keajaiban, yaitu onta keluar dari batu besar, dan Nabi Soleh menuruti, akhirnya ada onta yang keluar dari batu besar. Begitu juga nabi-nabi sebelum itu atau setelah itu selalu ada mukjizat
yang memang manusia tidak mampu. Nah, kata tidak mampu ini yang semua umat para nabi tidak akan seunggul umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk merasa tidak mampu itu tidak harus hal-hal seperti membelah laut, tidak harus hal-hal seperti onta keluar dari batu, tidak harus hal-hal yang dahsyat kayak tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang menelan semua sihir-sihirnya Fir'aun. Kita sebagai umatnya Nabi selalu tiap hari bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang mampu. Allah mampu atas segala hal. Melihat nyamuk kita iman, melihat hal-hal kecil, karena kita ketika melihat nyamuk itu mesti kita itu kok hebat nyamuk, tanpa rapat, tanpa ada gaji dari Kemenku bisa populasinya dijaga. Padahal musuhnya banyak, musuhnya nyamuk itu umat manusia yang katanya makhluk paling cerdas di dunia, tapi tidak juga bisa menghabisi nyamuk. Mungkin mereka juga patros untuk menjaga ketahanan populasinya itu. Jadi andaikan kita pakai ayat tadi, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah, Allah itu tidak pernah malu untuk menunjukkan kekuasaannya. Cukup misalnya kita belajar tentang nyamuk, sudah sekecil itu punya mata, matanya punya saraf, punya urat. Terus kecil apa? Begitu nyamuk sendiri punya kuman. Kalau nyamuk sendiri kecil, terus kumannya sekecil apa? Terus organ tubuhnya seberapa? Ini sudah kedahsyatan yang luar biasa yang menjadikan kita iman. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sendiri yang maha kuasa. Sehingga kembali ke tadi, peristiwa Mi'raj yang super dahsyat pun kata Allah masih dikatakan linuriyahu min ayatina, hanya untuk menunjukkan sebagian dari ayat-ayat, bukan mewakili semua ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala, tapi sebagian. Min itu tab'id, sebagian. Lalu sebelum kita jauh belajar, kita sendiri juga, saya sendiri masih belajar kehebatan Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. Kenapa hebat? Itu diantaranya adalah karena mukjizat tongkat itu pada akhirnya diletakkan di museum. Orang melihat, terus gaya-gayanan kuat ke Turki, atau bisa melihat langsung di museum. Dan setelah melihat, kadang-kadang kita ragu, masa tongkat ini betul itu. Kalau setelah misalnya yakin, bisa dipakai lagi enggak ya? Jadi hal-hal yang mengundang pertanyaan sekaligus keraguan. Beda dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi cerita betapa kekuasaan Allah itu super dahsyat, buktinya ya nyamuk tadi. Kayak apa susahnya bikin nyamuk? Sudah kecil, punya organ tubuh tentu lebih kecil, punya urat lebih kecil lagi, punya kuman yang lebih kecil lagi, dan kuman itu juga punya organ tubuh lebih kecil lagi. Itu mbok kamu tidak usah ke Turki, kamu hidup di kampung, di pedalaman, sudah menyaksikan Anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, ngaji bareng ya, ngaji seperti ini, saya termasuk kiai yang selalu berkampanye supaya orang ikrar seikrar-ikrarnya bahwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin-kemarin ngaji sama orang-orang Grab, juga barusan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ngaji sama teman-teman disabel atau difabel. Karena mereka kalau dibahasakan disabel nggak mau, tapi komunitas internasional minta dis pakai bahasa S, tapi kita di Indonesia pakai difabel. Akhirnya kita tahu, ternyata orang yang kita kira menderita karena fisiknya, ternyata kadang lebih bahagia. Karena Allah bisa mengalihkan pikiran untuk positif. Saya berkali-kali guyon di depan para tamu. Saya pernah punya tamu itu perempuan nggak cantik miskin lagi. Ini nyata ini, Gus doakan supaya suami saya kaya. Terus saya bilang, memangnya kalau sudah kaya ngapain itu? Ya paling enggak rumah saya diganti, mobil saya diganti. Tapi nanti akhirnya evaluasi Anda juga ingin diganti gitu. Karena setelah rumahnya mewah, pakai mobil mewah, pasti yang dievaluasi bukan rumah dan mobil, tapi Anda. Kok enggak pas ya wajah gini di rumah saya gitu. Kok enggak pas wajah gini di mobil mewah. Akhirnya ibu-ibu tadi sudah nggak jadi. Jadi mungkin barokahnya pandemi itu nanti Ibu Menteri itu jadi kelihatan hebat karena ada pandemi kok Indonesia bertahan. Tapi kalau nggak ada pandemi kan ya biasa aja, memang normal. Kiai juga gitu, diuji santri yang kadang beli, umat yang nggak jelas, itu memang ujiannya. Kalau nggak ada ujian ya nggak keren.
Ya biasa aja lah kita hadepin, ya kita tadi kata Bu Menteri ya kita ikhtiar dan berdoa. Lalu saya ulang lagi, jadi logika itu bisa pakai analogi. Analoginya tadi, salah Anda kalau mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang kertas. Yang benar adalah secara materi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi soal nanti kekuatannya sampai kapan terserah yang punya. Bisa saja saya punya rencana besok ini saya luluhkan, saya hancurkan, yang ini saya simpan. Kayak apa dulu dinosaurus itu kuatnya kayak apa? Habis. Ayam yang selemah itu sampai sekarang masih. Karena Allah menghendaki dinosaurus diakhiri, sementara ayam tidak. Kayak apa nyamuk itu yang musuhnya orang seluruh dunia, ditemukan apa mulai begon apa, tapi sampai sekarang bertahan. Apa kita perlu konsultasi sama nyamuk gimana ini kok bisa bertahan, resepnya apa? Karena Allah menghendaki itu disisakan masih. Nah, kemudian kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Saya termasuk orang yang sering menulis tentang fikih sholat, tapi nulis saya untuk diri saya sendiri tak pakai ngaji. Tidak saya bukukan, bang, saya sengaja karena ribet biasanya penerbit itu. Terus bicara royalti apa, kita kan mulai kecil dilatih ikhlas, jadi kalau komersial itu jadi bingung. Karena tidak biasa komersial, jadi kalau diajak komersial itu malah jadi bingung. Nabi ketika Mi'raj, ini yang jarang dikaji. Sebetulnya kalimat-kalimat dalam sholat, pertama Rasulullah Muhammad SAW ketemu Allah, itu Nabi maju. Maju ini Jibril sebenarnya mau ikut, karena Nabi bilang, ya Jibril jangan tinggalkan saya sendiri. Terus kata malaikat Jibril, sudah makam saya sampai sini, kelas saya sampai sini aja. Tidak, kamu harus nemani saya. Ketika memaksa nemanin, beliau tidak kuat. Di beberapa rawat jelaskan sampai beliau pingsan, sampai beliau tidak sadar. Akhirnya terus ada ayat wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kita punya kelas tertentu yang enggak levelnya sampai sana. Akhirnya Nabi masuk wilayah itu, area itu, dan Nabi ngendikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kira-kira maknanya semua kehormatan, semua kebaikan, semua yang bersembah suci itu milik Allah Ta'ala. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, bahwa kamu Muhammad mendapat salam dari saya, mendapat semua kehormatan, semua keselamatan. Kemudian Nabi itu karena sebagai hamba yang tidak egois, tidak ingin kalau nikmat dirasakan sendiri, tidak ingin kalau sedang senang beliau sendiri yang merasakan, beliau ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, tolong bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya, tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing. Setelah itu para malaikat melihat kebaikan Nabi yang seperti ini, melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang, wa ala ibadillahi sholihin. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Catatannya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois, merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ini harus dirasakan banyak orang. Kita tahu misalnya Islam melarang narkoba misalnya. Memang narkoba itu mengganggu, hampir semua kecelakaan rata-rata faktor supir itu narkoba. Kemudian pembunuhan yang sadis, rata-rata efek dari pengaruh narkoba. Sehingga Islam keras sekali tentang narkoba. Dan alhamdulillah di Indonesia ditangani BNN yang sangat serius melawan narkoba. Nah, keputusan Islam melarang narkoba itu keputusan yang luar biasa, menjadi berkah bagi semua. Begitu juga keputusan Islam tentang melarang zina, melarang perbudakan, melarang penipuan. Dan Islam mendukung misalnya gerakan nikah, gerakan adil, gerakan keseimbangan dan kemanusiaan. Sehingga agama ini akan dinikmati siapa saja karena ajarannya. Lalu agama ini bisa nikmat, itu solusinya gampang menurut Rasulullah, yaitu sholat. Nabi itu kalau pusing menghadapi banyak hal, itu pasti keluar masuk, terus tanya sama istrinya,
Kapan waktunya sholat? Kapan Bilal datang? Dulu kalau mau waktu sholat, Bilal datang ngetok pintu Nabi, ya Rasulullah sekarang waktunya sholat. Itu Nabi membahasakan sholat itu unik. Ini tentang Mi'raj ya, karena hasilnya ya sholat tadi. Arifna ya Bilal. Arifna itu tolonglah bikin nyaman saya dengan sholat. Sebelum kita belajar sholat secara serius, gampang. Kalau kita misalnya menteri atau kita ajudan atau kita apa, kayak apa asiknya kita kalau ngomong-ngomong sama presiden, bercengkrama dengan presiden atau dengan menteri atau dengan kiai, dengan atasan. Sholat itu media di mana kita asik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa asik dengan atasan yang manusia, apalagi ini asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus malu kalau sholat tidak asik. Kita ketemu orang yang kita hormati saja asik, masa ini ketemu Allah Ta'ala tidak asik. Sehingga dulu, bawaannya orang dulu itu kalau sholat, untuk tidak cepat itu harus diperintah. Dulu para nabi, para sahabat kalau sholat itu lama-lama. Sehingga sampai nabi yang turun tangan, wahai para sahabatku, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Karena dulu semua orang itu penikmat sholat. Sehingga untuk tidak lama itu nunggu diperintah. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama, kasihan makmumnya itu. Nah sekarang alhamdulillah tanpa dilarang sudah cepat semua. Ini sudah ada kemajuan, ini sudah maju sekali ini, nggak usah dilarang sudah cepat. Dulu itu saking asiknya orang sholat, untuk supaya agak cepat itu harus ada perintah dari Nabi. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Nah kita kalau sedang pas baiklah, pas waras lah kira-kira gitu. Kalau bahasa orang Pantura, saya ini orang Pantura, jadi kalau ngomong lebih keras, lebih vulgar. Normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Normalnya, saya ulang lagi, normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri karena ketemu zat yang kita cintai. Kita kalau ketemu orang yang kita hormati, yang kita cintai itu tidak bisa ngakhiri. Misalnya mungkin anak muda, contohnya ketemu pacar tidak bisa ngakhiri. Kita kangen sama temen, jagung tidak bisa ngakhiri karena asik. Nah ini ketemu Allah yang dipuja-puja, dipuji-puji, kemudian cepat ingin ngakhiri. Jadi ini kita agak aneh. Makanya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri, dan itu normal. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar itu ditikam sama satu benda yang kayak pancing ini. Panah itu kan kayak pancing ya, jadi kalau masuk cepat tapi nariknya susah karena ada grendelnya. Itu tiap ditarik sakit, tiap ditarik sakit. Dan beliau bilang, nanti setelah saya sholat tarik. Beliau sholat nyaman, ditarik itu nggak gerak sama sekali karena dia sudah istighraq billah, sudah nyaman dengan Allah, sehingga ditarik itu nggak kerasa. Dulu di daerah sini masih keluarga kita lah, masih keluarga kita semua, ada seorang wali jadi imam masjid itu di PHK sama takmirnya karena ketika sujud dia asik terus lama sekali sampai 30 menit, sampai santrinya bilang mbah sampun. Setelah itu rapat dihentikan. Kita kenapa mbah sujud begitu? Saya tidak bisa mengakhiri orang nikmati sujud kemudian ingin berhenti. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin yang populer, cucunya Rasulullah SAW, anaknya Sayyid Husain, putranya Sayyid Husain. Itu bapak saya kalau cerita, beliau itu sebenarnya sholat itu hanya ingin 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, ya Allah sebagai hadiah nikmat saya sholat 2 rakaat karena asik dengan engkau, saya akan syukur lagi sholat 2 rakaat. Akhirnya ketika nikmati sholat, dia sholat lagi 2 rakaat sampai akhirnya 1000 rakaat. Itu tanpa rasa capek, karena merasa keasikan. Masa momen seasik ini kemudian saya tinggalkan, ya Allah. Akhirnya sholat lagi. Sehingga ada seorang wali ditanya, kamu ingin masuk surga? Tanya, di surga ada sholat enggak? Enggak ada katanya. Wah kalau enggak ada sholat, saya enggak masuk surga. Terus dibilang, ya sholat aja. Terus dia mau masuk surga. Kalau kita akan kebalikan, kita ini masuk surga itu sebetulnya kita ngawur sekali. Ngawurnya adalah, masuk surga, tidak ada sholat lagi, tidak ada puasa lagi. Jadi ini kan, kita ini jadi makhluk yang aneh. Jadi kita ini masuk surga senang karena sudah ada kewajiban apa? Sholat. Jadi ini agak aneh. Sesuatu yang menjadikan kita masuk surga, tapi sesuatu yang kita benci setelah masuk surga. Asiklah di surga karena tidak ada sholat. Nah, apapun kondisi kita harus latihan kita entah seberapa kadarnya ingin niru Rasulullah SAW ketika ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyamanku hatiku tentram kalau saya pas sholat. Sehingga tadi sudah saya katakan tadi, dulu itu untuk menghentikan sholat itu susah, sampai Rasulullah sendiri yang merintahkan, hai para imam kalau sholat jangan lama-lama. Kalau sekarang andai kan Nabi hidup di zaman sekarang pasti tidak ada pengumuman itu. Karena semuanya sudah cepat, malah super kilat itu.
Ada yang terawih 20 rakaat hanya berapa? 8 menit dulu. Itu kan 7 menit. Nah kalau sampean tanya saya, kenapa sholat begitu asik? Yaitu tadi kita diajari analogi. Analogi itu ya kias. Jika kita bisa asik ngomong sama orang yang kita cintai, bisa orang tua, bisa anak, bisa cucu, itu rasanya mengakhiri itu nggak bisa. Karena bawaannya asik gitu. Apalagi ini kita munajat, bercengkrama dengan zat yang kita butuhkan sebelum kita ada, sampai setelah kita ada, sampai setelah kita tidak ada. Kita semua akan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga dulu bawaannya orang dulu itu, saya cerita sedikit, ada orang mau meninggal, namanya Umar bin Abdul Aziz, itu khamisul khulafa, orang yang terkenal adil. Ketika mau meninggal, senangnya bukan main. Ditanya, kenapa engkau senang? Memangnya kalau saya mati mau kemana? Ketika saya hidup dengan segala nikmat itu ya karena Allah Ta'ala. Saya nanti mati ke zat yang sama, dikelola oleh zat yang sama, yaitu Ar-Rahman Rahim. Dulu saya disayangi Allah, paling setelah mati juga disayangi Allah, karena yang jadi Tuhan setelah mati Tuhan yang sama ketika di dunia, yaitu Rahman Rahim. Cerita legenda yang lebih dasar dari itu masyhur itu Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika dia mau meninggal, semua muridnya nangis, beliau marah. Kenapa kamu menangis? Ya karena guru mau meninggal. Kamu itu ngawur sekali. Saya ini sudah lama menunggu hari seperti ini, bisa ketemu zat yang saya cintai, malah kamu menangis. Ayo kamu nari sebagai pesta kematian saya. Tapi ini nggak bisa ditiru ya, karena kalau kita niru nggak usah dilarang juga nggak bisa niru kayak gitu. Cuma saya maklumatkan jangan ditiru, meskipun nggak usah dilarang juga nggak akan bisa niru. Sehingga orang-orang dulu itu bawaan kalau mau kabundut itu ya asik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau wafat, intaqala ila rafiqil a'la, itu ditanya sama istri-istrinya, lalu engkau mau kemana? Kata Nabi, sebelum sekian hari beliau setiap khutbah ngendikan, ini ada hamba yang disuruh milih Allah antara di dunia dan bertemu Allah. Kalau kamu jadi hamba itu milih mana? Di dunia yang penuh problem ini, apa milih ketemu Allah yang Rahman Rahim, yang hubungannya dengan kamu itu ngasih dan ngasih? Kamu nggak mungkin kan hubungan dengan Allah memberi, kamu bisa apa? Kita hubungan dengan Allah pasti hanya mendapat, dikasih nyawa, dikasih oksigen, dikasih bumi tidak bayar, dikasih air kita tidak bayar. PDAM dikelola siapapun bayar, oksigen di rumah sakit bayar. Hubungan kita dengan Allah tidak pernah bayar oksigen, tidak pernah bayar sewa bumi, punya kolam renang laut seluas itu ya tidak pernah bayar. Dan gitu kolam renangnya menghasilkan ikan. Kalau kita kan semuanya utang jasa sama Allah, dan reputasi Allah itu dengan kita hanya memberi, tidak pernah meminta. Akhirnya hubungan-hubungan inilah yang menjadikan terus semua sahabat jawab, ya kalau kita jadi hamba itu pasti milik Allah lah. Jadi Nabi itu saking pinternya orang, supaya orang siap dengan keberangkatan beliau itu dibikin satu taksis, satu apa, kalau orang Jawa bilang itu dikai persemon, dikai mukaddimah, supaya orang-orang itu siap kalau Nabi ngendikan, kalau kamu seorang hamba disuruh ketemu Allah sama hidup di dunia yang fana ini, milih mana? Ya milih ketemu Allah. Ketika akhirnya Rasulullah wafat, ternyata orang itu adalah Rasulullah. Ya akhirnya sahabat bilang, ya iyalah, masa dengan kita sama Allah milih ketemu kita, pasti milih ketemu Allah. Nah, sholat itu mi'rajul mu'min, sholat itu adalah cara seperti itu. Kita manja dengan Allah meskipun dengan segala problem, ketika itidal kita tetap memaklumatkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Engkau zat yang selalu layak dipuji di langit maupun di bumi. Dan langit bumi ini karena terbatas masih ditambahi wamil umasyi tamin seimbadu. Dan seluas apa saja engkau kehendaki. Apapun hebatnya langit bumi ini tetap terbatas, ada ruang dan waktu. Maka ditambahi wamil umasyi tamin seimbadu. Dan segala puji ini memenuhi semua yang engkau kehendaki. Saya berkali-kali bilang kalau hubungan dengan Allah nyaman, caranya gitu. Kalau kita sakit, bayar oksigen. Kalau kita butuh air, bayar PDAM. Allah itu tidak pernah nyuruh kita bayar. Apa saja hubungan dengan Allah. Nah, sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur. Lalu kita Rabbana lakal hamdu. Makanya saya sering kalau disuruh Gus doain supaya pandemi cepat berlalu. Saya ini kan kalau kiai ya, kiai itu apa ya? Saya pernah di Jogja pas gempa.
Ya, orang-orang ya susah. Saya ini caranya susah saja sampai tidak tahu karena bukan karena sombong ya, karena ya mau apa itu. Memang nggak bisa apa-apa kan kita manusia. Jadi saya mohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi di antara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu fasihan idama kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajama. Orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Sholat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kabira walhamdulillah kabira, hanya engkau yang maha besar ya Allah. Orang yang katanya terkuat di dunia karena presiden superpower misalnya, nyatanya waya mati ya mati, kalau nggak makan lemes. Jadi orang kita sadar yang katanya orang terkuat paling hebat, kalau nggak makan lemes, artinya ternyata hanya sekuat itu. Dia bisa instruksi seluruh dunia misalnya untuk apa ya. Tapi coba apa dia kuat nggak makan 2 hari. Makanya hikmah puasa itu orang tahu ternyata makhluk yang paling mulia itu manusia, kalau nggak makan nasi 1 piring itu ya mati. Berarti hidup nasi sama manusia. Nanti kalau nasi bilang saya tidak butuh kamu, tapi kamu butuh saya, itu habis kita sudah. Makanya ketika ada orang yang mempertuhankan manusia, itu Allah cara menafikan itu hanya bilang kana yakulani to'am, yang kamu tuhankan itu makan, hanya makan itu kalau dia tidak makan lemes. Jadi kiai itu atau manusia-manusia yang dekat Allah ala-fillah itu ketika mengatakan kabira walhamdulillah katsira subhanahu wa bukrata wa asila itu kelihatan. Makanya Quran kalau mencibir kita, falola in kuntum ghaira madidin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dijaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus. Dijaya kok mati gak keren. Orang top kok mati itu gak keren. Jadi apa cara gojlek? Ya sudahlah, kalau kamu hebat jangan mati gitu. Nah, sholat itu mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah engkau. Nah, lagi-lagi tadi ketika kita bilang cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya terserah yang mengendalikan. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini, besok mau saya lebur, sementara saya mau mengabadikan kertas ini. Nah, disinilah terus kita diajari misalnya di surat Yasin yang populer, Allah itu siapa? Allah itu subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in, yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Saya sendiri termasuk orang yang jarang imami, saya selalu jadi makmum. Jadi andaikan Mas Zakaria di sini saya juga makmum. Cuma keren saya kayaknya meskipun saya makmum. Karena saya kalau makmum itu bisa ingat Allah terus. Kalau imam itu enggak jaga ingat. Nah malu kan. Misalnya di masjid kementerian terus sholatnya kok cepet, nanti dikira enggak ustadz betulan itu. Kalau ulama ternyata banyak urusan, jadi banyak berpikir gitu. Tapi alhamdulillah ini barokahnya ngaji terus apa ya? Ya hasilnya mi'raj itu ya sholat itu. Sholat ini spesial karena tadi saya bayangkan itu di surga nggak ada sholat itu ya terus wopo itu nggak asik. Itu kalau Imam Ghazali itu membarter kita itu begini. Kalau kamu bangga di kasrotin nisa, pasangan kamu banyak, itu ayat lebih kuat ketimbang Anda karena 1 hari 1 jam bisa berapa kali. Kalau Anda bangga bisa makan, itu kerbau itu makannya lebih banyak. Nah, kalau Anda bangga atas pengaruh itu tawon itu, ratu tawon itu pengaruhnya lebih besar ketimbang Anda. Dia diam di rumah tapi anak buahnya loyalnya kayak gitu. Artinya kalau manusia bangga itu apa? Ya dengan sholat tadi ini karena satu ibadah yang enggak tertandingi oleh makhluk yang lain. Apalagi dalam sholat itu ada semua gerakan yang mewakili semua ibadahnya malaikat. Malaikat itu ada yang ibadahnya berdiri terus, ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus, dan sholat itu mewakili semua itu. Juga mewakili sosial, karena setelah sholat kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahwa keselamatan ada di kanan dan kiri. Nah, oke ya, itu sakralnya Mi'raj. Tapi di balik Mi'raj itu ada hal-hal yang manusiawi. Dan ini yang terjadi di dunia. Ketika Rasulullah melangkahi makamnya Nabi Musa, makam itu status ranking kalau dalam bahasa Indonesia itu.
Kalau bahasa Indonesia itu ribet, makam itu kuburan. Makanya orang Indonesia sering tanya saya, Gus, makamnya Nabi Ibrahim kok batu? Makam yang dekat Ka'bah itu bukan makam dengan makna kuburan, itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah. Cara Jawa pancatan itu. Nabi Musa itu gak terima, komplain sama Allah, ya Allah ini lebih junior ketimbang saya, kenapa makamnya melangkahi saya? Ini tidak fair. Jadi di mana-mana manusia itu kalau disalib junior itu ya tidak terima. Ya ada manusianya. Terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu gak terima? Ini orang Israel, kadang ngira saya ini nabi paling top. Ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad itu malu saya kata. Jadi artinya ya ada sisi manusia. Itu ada kitabnya. Terus, ya tapi memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu. Memang dia nabi pilihan, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Oke, kalau saya kalah dengan dia gak apa-apa. Tapi umatnya jangan ya. Maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya, nggak mau kalah. Karena usulnya Nabi Musa memang nggak boleh kalah. Terus kata Allah, ya tidak bisa. Memang yang paling top tetap umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Tetap kamu kalah. Sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus tidak tahu. Misalnya begini, penemu komputer atau penemu mobil sama yang beli mobil itu hebat mana? Kalau bicara keilmuan ya hebat penemunya. Tapi kalau bicara kapitalistik, sudah bikinkan mobil yang mewah gini-gini, nanti tanggal ini jadi ya. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Kalau logikanya pakai gitu. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Artinya, kamu milih jadi mana? Penemu mobil, hebat kan? Tapi terus sama orang kaya diminta, bikinkan ini, speknya seperti ini, selesai gini. Hebat mana? Nyuruh sama disuruh? Menyuruh. Tapi yang nyuruh gak bisa bikin mobil, yang disuruh bisa. Pinter mana? Pinter yang disuruh. Tapi pertanyaannya, wong bisa nyuruh ngapain bikin sendiri? Pinter mana? Ini mohon maaf karena di sini banyak orang gak jelas-jelas juga. Artinya terus subjektivitas manusia ini tetap ada gitu. Kalau bisa beli ngapain bikin gitu. Tapi kalau bisa bikin ngapain beli. Nah mungkin perdebatan di kementerian atau di yayasan atau di kampung-kampung atau di apa mesti begitu. Dan itu di Mi'raj juga digambarkan bahwa antar nabi ini ya ada kompetisi, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tapi bedanya nabi dengan kita itu satu. Nabi itu kalau keliru dengan tanda petik, nabi itu kalau keliru itu jadi berkah. Itu bedanya kita. Kalau kita keliru kan keliru betul. Kalau nabi itu tidak, kelirunya itu jadi berkah. Ini saya punya dua contoh kalau boleh dibahasakan ya, kekeliruan nabi atau dengan tanda kutip kekeliruan nabi. Tapi saya ulang lagi dengan tanda kutip. Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa kamu dipanggil jauh-jauh? Disuruh sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim nggak komplain karena beliau nabi yang baik. Semua nabi nggak komplain kecuali Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan Muhammad, kebanyakan itu. Bilang ke Allah supaya didiskon. Ya. Nabi kembali sama Allah, ya sudah tak kurangi 5. Turun lagi masih berapa? 45, masih kurang. Itu sampai 9 kali. Akhirnya terkurangi berapa? 45 rakaat. Itu Nabi Musa masih bilang, ya minta lagi keringanan. Itu kalau diruti nggak jadi sholat kan, kalau satu lagi kan masih terus hilang itu kewajiban sholat. Nah, Nabi Musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita, bukan dia nggak empati dengan kita, beliau nggak empati sama kita, tapi gara-gara Muhammad, umatku yang lebih kuat, lebih ganteng aja nggak mampu melakukan sholat 50 rakaat, apalagi umatmu. Dia memang orang Israel kan ganteng-ganteng, kuat-kuat, jadi ya pede. Umatku yang lebih keren, lebih ganteng saja gak kuat, apalagi umatmu. Jadi sebetulnya dia minta keringanan itu karena corong Jawa ngeprekno kita, menyepelekan kita bahwa. Makanya saya ingin memberitahu Nabi Musa kalau ada umatnya Rasulullah namanya Sayyid Ali Zainal Abidin yang satu hari sholat 1000 rakaat. Jadi nanti kalau ketemu Nabi Musa, ini 50 aja, ini kuatnya malah 1000. Nah akhirnya tapi barokahnya Nabi Musa yang sentimen ini, sholat gak jadi 50 tapi 5. Itu bedanya Nabi sama kita.
Ada contoh yang lebih ekstrim, kelirunya Nabi itu Nabi Yunus. Nabi Yunus, tapi keliru yang barokah, saya ulang lagi. Nabi Yunus itu memaklumatkan ke masyarakatnya, nanti itu kalau kamu tidak nurut sama saya ada azab. Anggap saja azab itu hari Kamis ya. Besok hari apa ya? Besok hari Kamis ya? Besok hari apa? Apa hari? Rebu apa Kamis? Besok. Lupa hari ya. Kata Nabi Yunus, 3 hari lagi akan ada azab. Tapi kurang 2 hari, kurang sehari umatnya masih dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, masih hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus bilang, sudah ini tinggal sehari itu mau ada azab. Tapi mereka tetap hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus itu, coro Jawa itu minggat. Memang bahasa Arabnya abako, abako itu pergi yang tidak pamit. Itu kalau kamu cari di kamus, abako itu maknanya itu minggat, pergi yang tidak pamit. Sama Allah dibahasakan abako. So, semua bener kabeh, udahlah tak tinggalkan. Setelah ditinggalkan, Nabi Musa disalahkan sama Allah. Kamu itu Nabi tidak diperintah hijrah kok. Hijrah, syaratnya Nabi kan mengambil keputusan apa saja berdasar wahyu. Tapi tanpa ada perintah wahyu, dia tetap keluar dari kampungnya itu. Keluar sama Allah disalahkan, wong Nabi kok minggat. Akhirnya ketika dia di kapal, di perahu itu, dulu itu ada mitos, kalau ada perahu mau tenggelam pasti ada yang minggat, diundi. Sampai 3 kali yang keluar dia, akhirnya tahu diri nyemplung. Nyemplung terus ditelan ikan nun. Pokoknya ikan besar lah. Diberi sanksi sama Allah, karena dia Nabi kok melanggar, diberi sanksi ditelan ikan nun. Telan ikan nun karena beliau seorang Nabi, perutnya ikan itu jadi masjid, dia baca tasbih terus. Tapi barokahnya dia minggat tadi asbaqo. Akhirnya 1 hari itu mau ada azab besar itu orang-orang nginceng rumahnya dia. Diinceng. Kalau betul ada azab, pasti orang ini lari. Masa ada azab dia di sini? Diinceng ternyata gak ada. Wah berarti bener ini ada azab. Buktinya dia gak ada. Jadi unik. Akhirnya dicinceng gak ada terus dia. Wah berarti ada azab betul. Hari itu masyarakatnya tobat semua karena ini ada azab betul. Buktinya Nabi Yunus sudah lari. Berarti dia tidak ingin kena. Padahal dia lari itu karena mangkel punya umat yang nggak nurut tadi. Wah sudah, setelah sekian hari dia cari-cari kabar, umatku itu kena azab nggak? Ternyata berita yang masuk dulu udah ada medsos, udah ada WA. Dulu itu nggak ada itu. Dengar kabar kalau umatnya tuh nggak kena azab karena 1 hari sebelum ada azab tobat semua. Terus dia nggak berani pulang. Karena ada hukum sosial di sana, kalau ada orang bohong hukumnya dibunuh. Berarti terus beliau berpikir, saya tidak bohong, katanya ada azab kok. Masyarakat saya baik-baik. Waktunya setiap ketemu kaumnya dia lari karena takut dibunuh. Ternyata kaumnya sudah iman semua, mau ngejar dia dijadikan imam. Akhirnya, oh iya. Jadi itu bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi itu kalau kelirunya itu barokah. Makanya kita tidak usah ikut keliru, karena keliru kita ini pasti tidak barokah. Itu musibah itu. Jadi dulu ceritanya Anteng juga gitu. Yang namanya istri 2 itu kan cemburu. Pertama Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Terus lama-lama karena belum punya anak, terus sama Sarah sendiri yang nyuruh supaya nikahi Hajar. Setelah punya anak cemburu. Kata Sarah, pokoknya saya nggak terima kalau kamu nggak ngelukai Hajar. Mulai dulu lelaki itu sudah pinter ngotak-ngatik. Kalau dilukai pipinya nanti tidak cantik. Apa ya? Yang penting lukai tapi tetap cantik. Terus ada Anteng itu. Anteng itu dulu ceritanya itu dilukai tapi tambah cantik. Nabi Ibrahim akhirnya melukai. Seneng Sarah karena sudah dilukai. Ternyata barokahnya dilukai itu jadi Anteng yang mempercantik perempuan. Padahal melukai istri itu kan tidak boleh. Tapi ini Nabi, ada saja cara yang dipilihkan Allah untuk ya tadi keliru saja barokah. Itu bedanya Nabi sama kita. Makanya disebut mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Jadi Nabi sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu dilarang Allah nggak boleh makan khuldi. Akhirnya makan terus harus hidup di dunia terus jadi dunia seperti ini. Tapi itu menjadikan harapan seluruh dunia bahwa Allah itu maha baik. Ketika ada yang diberi sanksi tetap diminta tobat dan dianjurkan tobat, dan Allah berjanji setiap yang tobat pasti diterima. Sehingga terus kita sampai sekarang nggak pernah putus asa karena
sudah diberi contoh bahwa bapak kita yang pernah salah dijanjikan tobat dan Allah pasti menerima tobat itu. Jadi ini bedanya kita dengan Nabi. Jadi semoga lewat pengajian ini atau ngaji bareng ini kita tahu lah, kalau kita ahli astronomi atau ahli meteorit mungkin takut kita kejatuhan meteor, kalau ahli gempa mungkin takut lempengan kita gini terus gempa, kalau ahli tsunami takutnya tsunami, kalau ahli sosial takut chaos, mungkin yang ahli perbankan takut ras. Jadi kalau nuruti takut itu ya takut lah, tapi cobalah kita iman lagi. Tadi kata Bu Menteri sudahlah punya hasbunallah wa ni'mal wakil, ya sudah, Indonesia pasti akan baik-baik saja dan kita akan selalu berharap dengan kecerdasan, dengan ikhtiar, tapi kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian dan mohon maaf, monggo berdoa bareng-bareng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya wali wa hamidu wa sallu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam asma'in. Wa salli ala anbiya'ika rusulika asma'in. Allahumma ij'alna ya wa ahla baldatina aminina mutma'innina alladhina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'alna salimin wa min mu'afin min kulli bala'in dunya al-akhirah. Waj'al ya Allah salamatan yusla biha kitabukal karim. Wa salamatan ya Allah nazkuruka katsiran fi sholatina wa siyamina ya Allah. Wa taj'alana ya Allah mimman ya'buduka mimman yarjuka mimman yakhafu. Wa ma ya'ij'al hadhihi baldatan thayyibatan mubarakah baldatun thayyibatu wa ghafur bi haqqi tatafi alaika wa na'maika ya Allah. Wa nahnu nasku ilaika ya Allah du'fana ya Allah wa qillata halatina fa'adrikna ya Allah daiman wa fi kulli hal bi alaika wa na'maika hatta nakuna ya wa salimin mu'afin min kulli bala'id dunya al-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.